Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya dapat kita nantikan di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya hendak berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para hadirin yang hadir di majelis taklim ini, yaitu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya kita bertakwa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya engkau bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara takdir yang pasti kita rasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah kematian. Terdapat dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Pada ayat tersebut, sesungguhnya kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita pasti akan merasakan kematian. Suka ataupun tidaknya, kita pasti akan menjumpai hal tersebut. Walaupun kita berusaha untuk menghindari kematian dengan berbagai upaya, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghindari kematian tersebut. Dimanapun kita bersembunyi untuk menghindarinya, pasti kita akan didatangi oleh kematian. Namun anehnya, para hadirin, betapa banyak di antara kita yang lalai dari takdir yang satu ini. Bahkan terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya. Padahal sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju kematian, menuju takdir dengan kematian kita. Setiap kaki kita melangkah, sesungguhnya kita sedang menuju ke tempat kematian kita. Hanya saja kita tidak pernah tahu di bumi ini sebelah manakah kaki kita berhenti melangkah. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Sebagian ada yang mati di usia senja, sebagian lagi di usia yang cukup muda. Bahkan tidak sedikit yang mati sesaat setelah dilahirkan oleh ibunya, setelah dilahirkan di dunia ini. Sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kematian masing-masing dari kita. Bisa saja beberapa saat setelah ini di antara kita yang dijemput kematiannya, atau bisa saja besok, lusa, ataupun bulan depan. Yang jelas, kita tidak akan pernah mengetahuinya sama sekali. Oleh karena itu, para hadirin, sesungguhnya kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi. Hanya saja, kita tidak tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, dan apa sih penyebab dari kematian tersebut. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kematian, sebenarnya bagaimana cara kita sendiri menyikapi kematian itu sendiri. Sebagaimana yang telah saya katakan barusan, bahwasanya kita tidak perlu mengkhawatirkan datangnya kematian, karena itu sudah pasti terjadi. Justru yang seharusnya kita khawatirkan adalah bagaimana nasib kita setelah kematian. Apakah nikmat yang kita akan dapatkan, ataukah azab dari Allah? Kita sebagai seorang mukmin tentu beriman dan yakin dengan adanya hari kematian.
Kita juga yakin dan beriman bahwasannya hanya ada dua nasib yang dialami oleh manusia setelah kematian, yaitu manusia yang bernasib celaka dan manusia yang bernasib untung. Nasib kita setelah kematian itu ditentukan saat kita masih hidup, dan apa yang kita peroleh setelah kematian adalah apa hasil dari apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Apabila kita melakukan kebaikan ketika di dunia, meskipun kebaikan itu hanya sebesar biji zarah, maka sesungguhnya kita akan melihat balasannya nanti. Demikian pula kita melakukan keburukan di dunia. Meskipun keburukan itu hanya sebesar biji zarah, kita juga akan melihat balasannya nanti di akhirat. Mereka mengira bahwasanya tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia. Bahkan mereka mengira bahwa hidup di dunia itu seolah-olah adalah untuk hidup selamanya. Pada akhirnya apa? Mereka pun terkagum dengan dunia, sehingga mereka hanya sibuk mengurusi dunianya di dunia saja. Ternyata setelah kematiannya menyebut mereka tersadar telah tertipu dengan apa yang telah mereka kagumi selama mereka hidup di dunia itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebenarnya saya membawakan ceramah atau dakwah tentang kematian ini beserta dalilnya itu bukanlah semata-mata untuk menakut-nakuti. Telah saya tekankan sebelumnya bahwa kita tidak perlu takut akan datangnya kematian, karena itu sudah pasti datang. Bukan pula saya membawakan dakwah ini untuk membuat hilangnya semangat untuk para hadirin dalam bekerja untuk memperoleh harta di dunia. Itu tentu saja bukan. Justru kita tetap membutuhkan harta di dunia agar bisa beramal, mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti setelah kematian. Nah, akan tetapi maksud saya di sini membawakan dakwah ini tentang kematian beserta dalilnya adalah agar kita menyadari bahwa hidup di dunia itu hanyalah sesaat, hanya ibaratnya menumpang. Dan jangan sampai hidup yang sesaat ini kita gunakan sepenuhnya untuk memikirkan dunia saja. Marilah kita merubah mindset untuk sukses di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.